إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kesempatan untuk melanjutkan episode kehidupan kita di dunia ini. Dan lebih dari itu, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kehidupan kita hari ini dan mengawalinya dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah satu nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita di saat dimana kita mengetahui dengan baik bahwa ada banyak manusia yang hari ini mungkin diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mengawali kehidupannya hari ini dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sekali lagi bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dihidupkan kembali, bahkan bukan hanya bersujud, kita hari ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengawali hari ini dalam ibadah puasa di bulan Ramadan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan seperti yang kita ketahui bersama adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Apa artinya bulannya Al-Quran? Artinya di bulan Ramadan ini kita seharusnya jauh lebih mesra, jauh lebih akrab dengan Al-Quran dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Kemesraan dan keakraban dengan Al-Quran itu salah satu bentuknya adalah dengan tilawah, dengan al-iktsar minat tilawah, dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Itulah sebabnya kita semua mengetahui juga dengan baik bahwa para ulama kita sejak dahulu sampai hari ini, orang-orang soleh itu selalu memiliki target-targetnya yang tersendiri di bulan Ramadan ini terkait dengan Al-Quran. Ya, sampai kita tahu ada misalnya ulama yang mengkhatamkan Al-Quran itu sekali di waktu pagi dan sekali di waktu malam. Yang artinya begitu selesai Ramadan, setidak-tidaknya dia sudah khatam 60 kali Al-Quran. Tapi selain tilawah Al-Quran, selain membaca Al-Quran, sebenarnya ada yang juga lebih penting lagi dari sekedar membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu kita tidak ragu, ya, berkahnya, barakahnya. Ya, setiap huruf itu menjadi jalan untuk kita mendapatkan 10 pahala, 10 kebaikan. Tapi jangan lupa bahwa
tujuan utama diturunkannya Al-Quran itu bukan sekadar untuk dibaca teksnya, dibaca lafaz-lafaznya, meskipun membaca teksnya sendiri adalah ibadah. Tapi tujuan utama diturunkannya Al-Quran itu adalah apa? Liyadabbaru ayatihi, kata Allah, supaya kita mentadabburi ayat-ayatnya, mentadabburi pesan-pesannya. Kata tadabbur itu menjadi salah satu kata yang sangat penting ketika kita sudah berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi tadabbur itu kan kalau dalam bahasa Arab berasal dari kata ad-dabara, ad-dubur. Itu sudah jadi bahasa Indonesia, dubur. Apa artinya dubur? Bahasa Indonesia. Ya, kita semua paham apa itu maknanya dubur. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa Arab makna ad-dubur itu artinya adalah apa? Aqibus syai', ujung sesuatu. Ujung sesuatu itu namanya apa? Dubur dalam bahasa Arab. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita mentadabburi Al-Quran, itu artinya kita berusaha untuk sampai ke ujung ayat itu. Apa maksudnya ujung ayat itu? Ujung ayat itu maksudnya ini apa sebenarnya yang Allah inginkan dari kita ketika kita membaca ayat itu. Ketika saya membaca misalnya wal asri, ini yang kita akan tadabburi secara singkat. Wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia itu pasti jatuh dalam kerugian. Ini apa yang sebenarnya Allah sedang ingin sampaikan pada kita ketika kita membaca ayat ini. Jadi usaha kita untuk sampai kepada ujung ayat itu, kepada pesan yang ingin Allah sampaikan setelah kita menyelesaikan ujung ayat itu, itulah namanya tadabbur. Itulah namanya apa? Tadabbur. Dan karena seperti itu polanya tadabbur, maka tentu dia butuh waktu yang lebih lama. Makanya dulu sebagian ulama itu dia punya dua model bacaan membaca Al-Quran. Ada yang namanya tilawatu al-ahruf, jadi dia membaca Al-Quran itu memang sekadar untuk memperbanyak jumlah huruf yang dia baca, makanya lebih cepat. Itulah tadi dia bisa khatam pagi 1 kali, malam 1 kali. Tapi ada lagi dia punya jadwal khusus untuk apa? Tilawah, tadabbur. Baca Al-Quran tapi tujuannya untuk mentadabburi apa isinya, apa pesannya. Nah, karena itu jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita sebagai seorang hamba yang secara spesial Allah turunkan Al-Quran itu untuk kita, untuk pegangan kita. Mudah-mudahan kita bisa memahami itu, bahwa Al-Quran ini Allah turunkan untuk saya pahami apa maksudnya, apa pesannya. Baik, jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi subuh hari ini kita coba secara singkat saja mentadabburi salah satu surah yang paling populer, yang saya yakin kita semua sudah menghafalnya dengan baik. Bahkan mungkin ini menjadi salah satu surah andalan kita selain 3 kul kalau jadi imam. Ya. Selain 3 kul, ini surah Al-Asr ini mungkin menjadi salah satu andalan kita. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengawali surah yang agung ini dengan mengatakan wal asri, demi masa, demi waktu. Kata para ulama tafsir, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau menggunakan salah satu makhluknya menjadi objek sumpah, maka itu menunjukkan bahwa makhluk yang menjadi objek sumpah itu memiliki level urgensi yang sangat luar biasa, sehingga Allah jadikan dia sebagai objek
sumpah. Ketika Allah mengatakan wal asri, itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang menarik perhatian kita untuk memberikan perhatian kepada makhluk ciptaan Allah yang bernama al-asr, bernama waktu. Nah, seorang ulama salaf pernah menceritakan, dia mengatakan begini, ma fahimtu surat al-asri hatta ra'aitu ba'i'ath thalj. Dia katakan, ma fahimtu surat al-asr, saya tidak paham atau saya belum terlalu paham dengan pesan yang Allah sampaikan di dalam surah al-asr itu, hatta ra'aitu ba'i'ath thalj, sampai akhirnya saya bertemu dengan seorang penjual es. Jadi ketika dia ketemu dengan penjual es, dia perhatikan, dia dengarkan apa yang diucapkan oleh penjual es ini, barulah dia paham, oh inilah maksudnya surah al-asr itu. Ya. Apa katanya? Dia katakan hatta ra'aitu ba'i'ath thalji yaqul, sampai saya lihat penjual es itu mengatakan sambil menawarkan dagangannya, jualannya, esnya. Penjual es itu mengatakan begini, irhamu man yadhubu ra'su malihi, irhamu man yadhubu ra'su malihi. Jadi ini caranya dia menjual esnya itu. Dia katakan apa? Irhamu, kasihanilah, man yadhubu ra'su malihi, kasihanilah orang, kasihanilah penjual yang modalnya ini terus mencair, terus apa? Mencair, menguap. Kan penjual es zaman dulu kan tidak seperti sekarang. Kalau sekarang ada freezer, ya. Jadi biar dia bawa sampai kemana esnya aman. Kalau zaman dulu jualan es tidak ada freezernya. Bahkan waktu itu mungkin teknologi termos es itu belum ditemukan. Jadi sambil dia bawa jualan esnya kemana-mana, dia jajakan kemana-mana, sambil meleleh, mencair terus itu esnya. Kalau tidak ada yang beli dalam apa namanya radius 1 kilometer, mungkin sampai di sana sudah habis esnya. Sehingga penjual es itu mengatakan, irhamu, kasihani saya kodong ini orang yang modal jualannya ini sambil dia jual sambil meleleh, mencair terus, menguap. Disitulah sang ulama ini baru paham, inilah makna surah al-asr. Jadi kita ini katanya manusia ibaratnya seperti penjual es itu. Setiap kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan satu modal utama yang bernama al-asr, bernama waktu. Setiap kita dikasih modal apa namanya? Modal utama oleh Allah, namanya apa? Al-asr, waktu. Waktu yang Allah berikan pada kita ini seperti es. Ya. Seperti es. Kalau kita tidak gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, maka dia istilahnya itu seperti biasa itu orang apa, lari kosong. Ya. Bertambah umur kita ini, ya, tidak bisa kembali, tidak bisa diulangi, dan kita lari kosong. Ya. Seperti persis penjual es itu. Jadi waktu kita ini terus mencair atau terus menguap sampai akhirnya jatah waktu kita habis. Dan kita tidak melakukan apa-apa. Makanya kelanjutan ayat itu mengatakan apa? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu pasti jatuh dalam kerugian. Jadi kalau kita belajar ada namanya ilmu usul fikih. Usul fikih, kata al-insan, innal insana lafi khusr. Kata al-insan di dalam ayat ini itu disebut dengan istilah lafzun am. Lafzun am itu artinya kata yang sifatnya umum, mencakup semua, mencakup siapapun yang masuk dalam kata itu. Di situ ada alif lamnya kan, al-insan. Alif lamnya itu disebut sebagai alif lam al-istighraqiyah kalau dalam bahasa Arab. Artinya apa?
Innal insana lafi khusrin, artinya semua makhluk yang bernama manusia, tidak peduli apa jabatannya, tidak peduli apa kedudukannya di masyarakat, itu pasti mengalami kerugian kalau sudah berurusan dengan yang namanya waktu ini. Semua manusia tanpa kecuali, ustadz bukan ustadz, ulama bukan ulama, direktur, atasan, bawahan, semua. Manajer yang dapat penghargaan sebagai manajer terbaik maupun manajer yang tidak dapat penghargaan sebagai manajer terbaik. Pedagang, pebisnis yang omsetnya terus meningkat setiap tahun maupun pedagang yang omsetnya tidak meningkat, semuanya masuk dalam ayat ini. Semuanya selama dia bernama manusia, dia pasti mengalami kerugian. Dia dianggap sebagai manusia yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berurusan dengan waktu. Kalau sudah berurusan dengan waktu. Karena waktu ini karakteristiknya unik. Ya, ada 3 karakteristik waktu setidak-tidaknya yang kita ketahui bersama. Yang pertama, waktu ini suratul mudhi. Dia cepat sekali berlalu, cepat sekali berjalannya. Sekarang kita sudah berapa Ramadan? 18. Ya. Ada 2 riwayat, ada 18, ada 19. Ya. Ya. Kita sekarang sudah 18 Ramadan. Padahal rasanya belum lama ini 1 Ramadan. Belum lama 1 Ramadan ini diumumkan. Sekarang sudah 18 Ramadan. Ya. Kita sekarang ini kalau anggaplah usia kita di sini rata-rata 40 tahun atau 50 tahun yang duduk di sini nih. Coba kita ingat-ingat masa SD kita. Rasanya SD kita ini baru-baru, belum lama juga kita SD. Kita ingat masa SMP kita, kayaknya belum lama kita SMP. SMA kayaknya belum lama. Tapi itulah waktu itu suratul mudhi, cepat sekali. Makanya dulu ada seorang ulama, ketika ada orang yang mau ajak dia ngobrol, dia katakan kepada orang itu, boleh saya ladeni Anda ngobrol, tapi dia katakan amsik alayya sama, amsik alayya syams. Tolong hentikan dulu ini pergerakan matahari. Kalau kau bisa hentikan, nah baru saya ladeni dulu kau ngobrol. Tapi kalau kau tidak bisa, ya, ngapain saya buang-buang waktu? Yang kedua, waktu ini karakteristiknya bahwa dia lan ya'ud. Kalau dia sudah berlalu, maka lan ya'ud, dia tidak mungkin kembali. Tidak mungkin kembali. Ya. Untungnya jemaah sekalian, dalam Islam ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita satu mekanisme namanya taubat. Mekanisme namanya apa? Taubat. Dengan mekanisme taubat ini kita bisa apa? Memperbaiki waktu yang sudah berlalu itu, kita bisa perbaiki. Makanya dulu ada seorang ulama salaf namanya Fudail bin Iyad rahimahullah. Ketika dia jalan, dia ketemu dengan orang tua. Dia tanya orang tua itu, "Kam atat alaika?" Sudah berapa usia bapak sekarang ini? Orang tua itu mengatakan, "Situn, sudah 60 tahun." Maka Fudail bin Iyad mengatakan, kalau begitu tidak lama lagi bapak ini sampai. Maksudnya sampai ke mana? Sampai ke liang kubur. Sudah 60 tahun. Ya, tidak lama lagi bapak ini sampai. Jadi ibarat musafir, tidak lama lagi bapak ini akan sampai ke tujuan. Dan kalau seorang hamba itu tahu bahwa dia akan sampai pada kematiannya, falya'lam annahu mauquf. Maka hendaklah dia ketahui bahwa dia nanti akan berdiri di hadapan Allah. Dan siapa yang mengetahui bahwa nanti dia akan berdiri di hadapan Allah, hendaklah dia sadar bahwa dia pasti akan ditanya, falya'lam annahu mas'ul. Dan siapapun yang sadar bahwa nanti dia akan ditanya oleh Allah, falyu'idda lahu jawaban, maka hendaklah dia menyiapkan jawaban untuk pertanyaan Allah itu. Maka orang tua ini kasihan,
dia setelah mendengarkan penjelasan itu dia mengatakan, wah beratnya, barulah dia menyesali 60 tahun yang sudah berlalu itu. Maka dia tanyakan kepada Fudail bin Iyad, famal hilatu idzan, kalau begitu apa yang saya harus lakukan? Sudah terlanjur saya 60 tahun, sementara banyak hal yang belum saya lakukan, banyak hal yang Allah larang yang dulu saya kerjakan. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, al-hilatu yasirah, triknya atau tipsnya gampang saja. Apa tipsnya? Tuhsinu fima baqi yaghfirullahu laka fima madha. Perbaiki sisa usiamu, karena dengan begitu Allah akan ampuni apa yang sudah berlalu. Jadi untungnya ada yang namanya taubat, jemaah sekalian. Kalau tidak ada mekanisme taubat dalam Islam ini, kita tidak tahu bagaimana cara kita memperbaiki masa lalu kita yang kelam, yang abu-abu, yang banyak dosa, banyak maksiat. Untungnya ada taubat. Lalu yang ketiga, karakteristik waktu itu bahwa dia muddatuhu sabitah. Durasinya fix, durasinya tetap. Setiap kita diberi 24 jam setiap hari. Tidak ada di sini yang diberi 30 jam satu hari, 35 jam satu hari. Dan waktu itu tidak seperti uang. Kalau Allah kasih kita uang, kasih kita kekayaan materi, ya, harta, benda, itu bisa ditransfer. Saya punya uang 1 triliun, bisa saya kasih di sini tas 1 miliar, bisa saya transfer. Tapi waktu tidak bisa. Saya punya 24 jam, jemaah sekalian masing-masing punya 24 jam. Tidak bisa kemudian misalnya ada atau saya misalnya mengatakan, saya lihat kurang waktu tak ini, saya kasih 4 jam, saya punya waktu. Tidak bisa. Sudah paten seperti itu. Makanya dulu ada seorang ulama namanya Syekh Jamaluddin Al-Qasim rahimahullah. Dia pernah jalan, ini ulama dari Syam, dari Damaskus. Dia jalan, dia lewati itu warung-warung kopi. Dia lihat itu orang-orang duduk di warung kopi, kayak santai sekali hidupnya. Dia katakan apa? Seandainya waktu itu bisa dibeli, saya akan beli waktu mereka ini, karena banyak yang saya mau kerja ini, banyak kitab yang saya mau tulis, banyak buku yang saya mau tulis. Sementara waktu ini terasa sedikit, sementara mereka ini santai saja nongkrong di warung kopi. Seandainya bisa dibeli waktu, saya beli waktu mereka, tapi tidak bisa. Jadi jemaah sekalian, inilah kalau kita tidak berhati-hati dengan waktu ini, maka inilah yang Allah katakan, innal insana lafi khusr. Semua, meskipun kita dapat gelar sebagai katakanlah misalnya manajer penjual, manajer marketing yang sukses tahun ini misalnya, berhasil menjual sekian banyak properti, tapi kalau kita gagal dalam urusan waktu ini, kita tetap dianggap boncos, dianggap merugi oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Satu-satunya cara untuk keluar dari keboncosan, dari kerugian dalam masalah waktu ini, hanya ini rahasianya, kata Allah. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang melewati durasi waktunya dalam iman kepada Allah, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawashaw bil haqq, dan saling mengingatkan dalam kebenaran, wa tawashaw bis sabr, dan saling mengingatkan pada sabar. Jadi selama kita belum melewati waktu kita, memanfaatkan waktu kita dengan 4 hal ini, maka kita lafi khusr, kita tetap merugi. Meskipun omset bisnis kita meroket, tapi kalau kita tidak lewati dengan 4 hal ini, maka kita tetap dianggap boncos di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya ini saja rahasianya supaya kita tidak mengalami kerugian terus-menerus dalam interaksi kita dengan waktu. Karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita terus belajar dengan baik untuk memanfaatkan setiap waktu yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah SAW
misalnya mengajarkan kepada kita sejumlah amalan-amalan yang sangat simple, sangat sederhana, yang sebenarnya harus kita amalkan supaya waktu kita ini tidak boncos, tidak rugi. Nabi misalnya SAW mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan tapi dia berat di timbangan amal dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Coba Bapak sekalian, jemaah sekalian, berapa banyak kesempatan beramal soleh yang kita lewatkan ketika kita terjebak macet. Sekarang ini Makassar, ya pelan-pelan juga sudah mulai naik peringkatnya dalam masalah macet ini. Ya. Kemarin ada teman dari Borong saja ke Arupala itu 1,5 jam baru sampai. Ya. Coba 1,5 jam dalam kemacetan itu, kita punya pilihan. Pilihan pertama, kita habiskan untuk mengeluh. Atau pilihan kedua, kita gunakan untuk mengucapkan dua kalimat ini. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Bayangkan tuh Pak, berapa banyak kita ucapkan itu. Atau kita beristighfar. Kata Nabi SAW, tuba liman wajada fi sahaifi amalihi yaumal qiyamati katsiral istighfar. Beruntunglah seorang hamba yang nanti ketika hari kiamat, ketika dia buka catatan amalnya, dia temukan di situ banyak sekali catatan istighfar. Jadi 1,5 jam itu bisa berapa banyak itu istighfar? Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, rabbighfirli wa tub alaih. Daripada kita cerita kosong, daripada kita mengomel, mengeluh, lebih baik. Insya Allah kalau kita pelan-pelan biasakan, maka akan tiba waktunya nanti lisan kita ini gelek-gelek, ya, lain rasanya kalau tidak beristighfar, lain rasanya kalau tidak berzikir. Itulah caranya. Makanya dulu ada seorang ulama, dia ajarkan anaknya itu, kalau mereka jalan, dia katakan pada anaknya, nak, kalau itu pohon, nah, mulai dari sini sampai itu pohon, kita baca tasbih, subhanallahirrahmanirrahim, subhanallah. Begitu sampai di pohon itu, ada lagi pohon lain. Kalau itu sana pohon, kita jalan sampai itu, kita baca lagi. Begitu caranya dia membiasakan pada anaknya untuk berzikir. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dari bulan Ramadan ini kita bisa belajar untuk menyadari betapa waktu yang Allah berikan ini sangat berharga. Dan kita belajar juga untuk menyadari bahwa kita ini tidak tahu sampai kapan waktu kita. Ya, kita yang duduk sekarang ini tidak tahu sampai kapan lagi kita. Ibarat baterai HP ini kita tidak tahu ini baterai kita tinggal berapa persen ini. Ya. Ini anak-anak muda ini yang masih muda di sini belum tentu baterainya tinggal 70%, mungkin tinggal 10%. Mungkin bapak-bapak kita yang sudah berumur, meskipun sudah berumur tapi belum tentu baterainya tinggal 10%, mungkin malah baterainya masih lebih banyak. Kita tidak tahu. Kan kita tidak tahu, maka kita manfaatkan sebaik-baiknya setiap detik yang Allah berikan kepada kita, ya, dengan melakukan amal saleh, melakukan kebaikan. Dan satu kebaikan yang sederhana itu tidak akan pernah sederhana di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nilainya pasti dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu yang bisa kita tadabburi secara singkat pada kesempatan subuh hari ini, pagi hari ini. Kita sudah memasuki 2/3 Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam ketaatan, dalam amal saleh. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih untuk menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih lagi untuk
mendapatkan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Kita cukupkan, mohon dimaafkan kalau ada kekeliruan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.